Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dustur ya Sayyidi ya Rasulullah, دستور يا أهل الدار، دستور يا أهل الباطل، دستور يا أهل النوبة، دستور يا أهل الحل والنقد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وعلى ما نفع به وببركة علومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه. Kitab Safinatun Najah masuk kepada pasal rukun-rukun sholat. Ya, kemarin kita bahas tentang syarat-syaratnya sholat. Sholat pun juga memiliki rukun. Ya, jadi ada rukun sholat, ada syarat sholat. Dua-duanya wajib. Syarat wajib, rukun pun wajib. Kalau dalam kitab Safinatun Najah, syarat sholat itu ada 8. Ya, kalau tidak melaksanakan syarat-syarat sholat, maka sholatnya tidak sah. Apa di antaranya syarat sholat? Sholat punya syarat. Apa di antaranya syarat sholat? Tutup aurat. Tutup aurat itu termasuk syarat sholat. Hukumnya wajib. Ya, jadi orang mesti nutup aurat ketika sholat. Merupakan bentuk adab, ya. Ada dua apalagi itu juga sulukul adab muqaddam ala bisalil awamir. Ada satu ucapan dari Sayyidina Ali, qiyamil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun salim yara hadzal jamala wa la yaqum. Ali pernah bilang, ya, qiyamul azizi alayya fardun, bangunnya aku ketika datang orang mulia di hari kita fardun, ya, bagi kami adalah satu kewajiban. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, dan orang yang meninggalkan kewajiban itu dihukumkan jelek, ya, bisa dosa, bisa jelek, ya. Jadi ajibtu liman lahu aqlun salim ya hadzal jamala wa la yaqum. Ada beberapa sahabat atau beberapa ulama yang mengatakan Nabi nggak senang, ya, kalau ada orang yang bangun bersebab kedatangan Nabi. Nabi emang nggak senang karena Nabi nggak demen dipuji. Tapi sikap kita sebagai seorang murid atau sebagai sahabatnya, apalagi umatnya, mesti hati guru kita. Kadang-kadang kita lagi diri, ada guru kita ikut deketin dia, atau kita lagi duduk datang guru kita disuruh diri. Ya, bagusnya pakai adab, tapi kadang-kadang kita punya guru untuk duduk aja, duduk. Ya, mana itu yang didahulukan? Adabnya kita sebagai seorang murid melihat guru kita diri, ya, kedatangan guru kita bangun, apa kita duduk? Karena di saat itu juga guru kita nyuruh kita untuk duduk. Nah, di situ ada ucapan dulu Ustaz Umar pernah bilang, sulukul adab, menjalankan adab muqaddam, lebih didahulukan alam tisalil awamir daripada menjalankan perintah dari guru kita untuk duduk. Tapi karena emang adabnya kita disuruh bangun ketika ada guru, tetap jalanin adab guru, omongannya kita ini dulu, kita kesampingin dulu, ya. Jadi kita belajar ilmu juga, kita belajar adab, kita sama-sama mengkoreksi diri. Makanya di antara tawasul atau niat yang aneh niat di saat lagi boda perpasalnya juga, aneh minta buat diri aneh, khususnya buat antum semua kawan-kawan aneh, biar diperbaiki, ya, kualitas ibadatnya, akhlaknya juga. Karena emang yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhlak, ya. Akhlak, Nabi aja dipuji karena akhlaknya. Emang kita sama-sama orang yang keluar kata hebat atau sempurna dari akhlak, bahkan jauh banget. Tapi dengan proses, insya Allah yang bimbing kita untuk bisa jalankan yang mana semua itu Allah Ta'ala redha dan Nabi-Nya pun juga redha. Ya, jadi itu ada orang berteriak nih, kira-kiranya apa orang tua kita atau guru kita
orang-orang yang dianggap luar ustaz walaupun kita nggak ngaji sama dia bangun, apalagi kita yang masih muda, karena kita nggak pengen nanti di akhirat yang kita ini merasa umatnya Nabi nggak pernah stop baca salawat, kagak pernah absen baca burdah, tapi ketika di yaumil mahsyar Nabi Muhammad kagak mau ngaku kita sebagai umatnya. Karena Nabi pernah bilang, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Bukan daripada golonganku. Di akhirat nanti tidak aku menjadi umatnya. Tidak aku akui menjadi umatku. Siapa itu? Man lam yarham shaghirana, yang tidak nyayangi yang lebih kecil, wa yuqir kabirana, dan tidak memuliakan yang lebih tua dari. Jadi serem. Jangan sampai kita ngerasa dengan salawat yang kita baca majelis tidak pernah ada yang kita tinggal. Semuanya baca maulid, semuanya baca salawat, tapi beberapa hal yang kita nggak tahu ternyata itu merupakan sabda Nabi. Kita terkeluarkan dari daerah umat Muhammad, dari lingkaran umat Nabi Muhammad tadi. Nabi noleh, Nabi nggak mau ngaku kita sebagai umatnya, karena tanpa kita sadari kita ini udah keluar dari garis umat Nabi Muhammad. Terus apa itu diantaranya? Lam yuwakir, walam yarham, kagak nyayangin yang kecil, tidak menghormati yang lebih tua. Mudah-mudahan dijaga kita dari hal-hal yang membuat kita keluar dari daerah umat Muhammad, lingkaran umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat ada syarat, sholat ada rukun. Di antara syarat sholat itu adalah nutup aurat atau menghadap kiblat. Ada rukun. Apa rukun? Di antaranya an-niyah. Di antaranya an-niyah tuh. Pasal arkanu sholati sab'ata asyar, al-awwalu an-niyatu, yang pertama niyah. As-sani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram. Ngucapin Allahu Akbar pada pertama kali kita sholat itu merupakan rukun. Takbiratul ihram atau ngomong Allahu Akbar ketika kita pengen lihat itu namanya rukun sholat. Hukumnya wajib. Menutup aurat atau menghadap kiblat itu namanya syarat hukumnya jadi sama-sama wajib. Cuman bedanya kalau syarat mesti ada dari awal kita sholat sampai kelar sholat. Kalau rukun sholat seperti takbiratul ihram itu hanya sekali ketika kita pengen sholat. Karena setiap sholat kita kan enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu nggak itu? Enggak. Tapi kalau syarat tuh seperti menghadap kiblat, dari awal ente diri sampai ente salam kudu hadap kiblat. Jadi syarat sama rukun hukumnya sama-sama wajib. Cuman bedanya kalau syarat terus menerus, kalau rukun itu terputus-putus. Nah di antaranya lagi apa itu? Asalis al-qiyamu alal qadir fil fardi. Yang ketiga, rukun sholat itu berdiri, wajib berdiri bagi sholat fardu. Kalau sholatnya kalau sholatnya sunnah boleh ente sholat duduk. Habis sholat maghrib berjamaah 3 rakaat, ente lagi capek banget diri nih, pengen duduk tapi pengen ngerjain sholat sunnah, gak apa-apa sholat duduk. Ente gak sakit, ente gak kenapa-napa, cuman malas aja, segan gitu naik lagi, diri lagi. Karena ente pengen istiqomah sholat sunnah, akhirnya ente duduk. Itu nggak kenapa-napa, cuman kurang pahalanya. Tapi kalau sholat fardu, kalau dia mampu wajib berdiri. Tuh, di antara rukun sholat berdiri. Rukun hukumnya syarat hukumnya syarat ada 8 tuh. Kalau antum apalin aja 8 ini syarat sholat. Rukun sholat ada 17, rapi semuanya. Sholat yang merupakan pandangan Allah. Kalau sholatnya benar, semuanya insya Allah benar. Nah ini tuh yang kita harus jadiin prioritas. Jadi hal yang utama. Kira-kira sholat kita termasuk yang diterima apa kagak? Di antaranya syarat sholat harus tahu rukun sholat. Kalau ente sholatnya benar tapi nggak tahu mana rukunnya, lantaran udah kebiasaan kita tinggal di rumah, yang bapak kita sholat, tinggal di lingkungan masjid kita sholat. Kita nggak ngaji tapi karena ngelihat gerakannya kita tahu, tahu gitu. Tapi pas ditanya ini hukumnya apa, wajib apa sunnah, kita nggak ngerti. Taunya gue sholat begini aja, dari dulu begini gue. Gara-gara ngeliatin orang, pas ditanya hukumnya wajib apa kagak, dia nggak tahu. Itu orang belum menjalankan syarat sholat.
Karena di antara syarat sholat selain nutup aurat, selain menghadap kiblat, tahu rukun-rukun sholat. Jadi jangan sampai kita udah berumur tiap hari sholat tapi nggak tahu mana yang membuat sholat kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antaranya berdiri. Berdiri itu rukun sholat, hukumnya wajib tapi tidak terus menerus. Kalau syarat wajib terus menerus. Menutup aurat dari awal kita diri sampai salam harus tutup aurat. Menghadap kiblat dari awal sholat sampai kita salam harus menghadap kiblat. Kalau rukun contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, sekali aja itu. Ya, nanti kalau pengen berukuk baru. Ya, itu bukan takbiratul ihram, bahkan itu takbir intiqal, beda sama takbiratul ihram. Diri, enggak selamanya kita sholat diri, ada kalanya ruku, ada kalanya sujud, ada kalanya duduk. Ya, tapi kalau ngadep kiblat syarat wajib terus menerus ada tuh. Harus tahu mana rukun, mana syarat. Kalau syarat cuma ada 17, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ngucapin Allahu Akbar. Jadi niat itu ada di saat ente ngomong Allahu Akbar. Dimulai dari alifnya Allah, diakhiri sampai rohnya akbar. Allah tuh niat ente masuk di kalimat Allah sampai bar. Ya, jangan keduluan, jangan sampai ente ngomong bar niat ente belum rapi. Jadi niat itu ada di antara alifnya Allah, rohnya akbar. Jangan lebih dari 14 harokat. Allah banyak tuh, panjang banget. Sampai kalau dihitung 14 harokat batal. Artinya harus ulang lagi takbirnya. Ya. Oke, kalau orang-orang alim solehin, mereka orang sholat nggak pakai lama takbirnya. Allahu Akbar, niat kan nggak banyak, cuma 3 minimalnya. Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya. Masukin kata-kata saya niat sholat wajib asar atau saya niat sholat wajib isya, itu kan nggak susah. Ya, Allahu Akbar tuh, sebalik niat hatinya. Jangan sebelum Allahnya. Jangan sebelum alimnya Allah, jangan sebelum belum rapi niat itu pas udah ngomong rohnya akbar. Jadi niat itu adanya di antara Allahu Akbar. Ya. Yang ketiga, diri bagi yang mampu. Ya, diri bagi yang mampu. Bagaimana kayak caranya ente mau diri, ente mau jingkek kanannya, kan ada orang tuh yang kayaknya iseng kalau di sholat tuh kakinya kayaknya lebih tegap yang kanan, yang kirinya agak ini. Ya boleh. Nggak jadi masalah, ya. Nabi sholatnya itu bahkan kayak orang pengen nunduk. Habib Salim Asyatiri itu sultanul ulama. Dia tuh kalau sholat begini tuh, nunduk. Nabi itu sholatnya begini, ya. Beliau tekan begininya tuh, jadi kayak orang nunduk banget. Bukan gagah-gagah disangkain sholat. Ya, Nabi itu sholatnya sholatul Rasulillah ka sholatil ajiz. Sholatnya Rasulullah seperti sholat orang yang lemah. Ya, bukannya males kayak kita mah males, wah lemah kayak gua dong. Ya, bukan, lemahnya Nabi menunjukkan seorang hamba yang dhaif. Ya. Kalau kita lemahnya emang karena males, beda, aduh udah aja lagi ya. Kalau Nabi sholat lemah tapi menunjukkan seorang hamba. Sholat Rasulullah ka sholatil ajiz. Jadi ada orang merasa sholat gagah-gagahan. Bahkan di saat lagi bangun rakaat pertama nggak pakai pegangan lagi, ada nggak gitu? Kan ada tuh sujud pas dia pengen bangun rakaat dia nggak pakai bantuan tangannya, langsung aja dia. Wah, dikira mantap, padahal sunnahnya itu kita minta bantuan tangan kita. Bukan dianggap lemah, bukan dianggap letoy, karena di saat lagi ibadat kita disuruh menghambakan diri kita kepada Allah, merasa hamba yang sangat fakir, hamba yang sangat dhaif di hadapan Allah. Sholat Rasulullah wa sholatil ajiz. Ya, tapi ajiznya di situ menunjukkan bukan karena malesnya, tapi karena menghambakan dirinya kepada Allah. Kalau ditanya males, Nabi Muhammad bagian yang paling kayaknya itu bukan kurang bagus, semua yang ada pada Nabi itu semuanya bagus. Yang kira-kiranya itu agak kasar itu kakinya Nabi Muhammad. Kalau tangan jangan tanya, tangan Nabi Muhammad walaupun ikut kerja bakti, ya. Itu Nabi Muhammad kalau udah para sahabat gak bisa mukul batu yang gede tuh,
ya buat dipecah-pecahin jadiin apa namanya, orang bilang jadiin split gitu, jadi kagak terlalu gede gitu buat pijakan kaki. Kalau udah sahabat nggak ada yang mampu, lari ke Nabi Muhammad ya. Terakhir ya Nabi, wahai Nabi Muhammad ya Rasulullah, ini nggak bisa nih diketok nih, kita udah nggak kuat lagi. Nabi Muhammad dengan satu ketukan langsung pecah. Tapi kalau salaman, semua orang yang salaman sama Nabi nggak ada yang merasakan kalau tangan Nabi kasar, tangan Nabi lembut katanya. Ya, tangannya Nabi itu lembut banget. Tapi kalau buat kekuatan boleh diadu, ya. Ya, tapi bagian yang kira-kiranya paling keras itu mungkin yang paling kasar itu kakinya Nabi. Kenapa? Karena orang yang paling sering sholat, kalau sholat lama, ya. Tapi cara sholatnya begitu. Satu saat itu bakal nemuin beberapa guru-guru kita yang sholatnya itu variatif. Ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begitu, ya. Jangan kita pusingin. Ya, jangan kita pusingin. Anda pernah ngaji masa Tuhan punya guru, ya sholatnya nyambung, insya Allah ke Hadramaut juga. Beliau pernah bilang, aneh sholat begini, ya tapi itu jangan ikutin aneh, omongan itu, ya. Beliau pun ikut sampai guru, ada juga gurunya yang nggak begitu. Jadi kalau kita mau jadi murid, ambil yang kira-kiranya bagus menurut kita, ya. Kalau yang nggak kelihatan kurang serap sama kita, yang kita ambil, karena yang namanya guru itu manusia, bisa ada dominasi salah, bukannya Nabi yang maksum terjaga daripada dosa. Ingat tuh, ya. Kalau kita mau lihat cara sholat, kadang-kadang guru yang bijak begitu, ya. Kalau aneh begini nih cara sholatnya. Kalau itu namanya sholat kan kadang-kadang orang ngenaki diri, ya ngenaki diri. Ada yang sholat tuh kayaknya pengennya dengan kipas. Ada yang kalau sholat itu kayaknya pengennya kagak rame-rame banget. Ada yang pengen digelapin. Ada kan yang begitu sholat? Ya, bagaimana caranya itu dia? Ya di saat lagi pengen dekat sama Allah, ya begitu. Ya kita nggak mesti ngikutin. Kalau emang kita pengen gelap, ya udah. Ya guru kita terang, ya nggak mesti kita ngikutin juga. Tapi kalau buat hukum syariat, mesti kita ngikutin. Ya, tapi kalau kayak dia caranya orang sholat kayaknya ada yang tangannya begini. Kita punya guru tangannya begini, ya kayak orang megang pedang begini. Emang ada keterangannya, ada yang sholatnya biasa. Ya udah, nanti mau ngikutin fardhu nggak ngikutin fardhu, ya jangan dijadiin permasalahan. Ingat, guru itu bisa ada kemungkinan salah. Ta'zim sama guru mesti, ya ta'zim sama guru mesti. Tapi jangan apa-apa, ya kita anggap guru kita ini yang paling sempurna. Guru kita ini akhirnya rugi, ya serugi-ruginya orang begitu tuh, ya serugi-ruginya orang. Boleh, ya mengagungkan guru, ta'zim sama guru itu mesti, ya tapi jangan sampai kita nggak tahu, ya batas kita sebagai orang awam, ya nggak tahu batas kita sebagai seorang pelajar. Ya, jangan sampai tuh ente keluar batas masing-masing ada porsinya. Kalau tiap kita tahu porsi udah enak. Ya, tiap kita tahu porsi enak. Tuh, jadi diantaranya rukun sholat yang pertama tadi niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga diri, lalu yang keempat apa di sini? Yang keempat baca surat Al-Fatihah. Nah, mesti kita talaki. Ya, talaki itu artinya minta diktein namanya guru, dan guru itu mendengarkan apaan bacaan ente, setidaknya Fatihah. Kalau Quran ente belum benar, sembari proses belajar alif bata seperti yang dianjurin oleh guru kita Ustaz Alwi itu, karena emang itu jadi fondasi kita buat apa? Keselamatan diri kita dan orang-orang tua kita. Karena sekarang udah jarang lagi maghrib, orang udah kagak ada lagi tuh. Lagi sekarang sinetron ditaruh di maghrib, ya semua orang pada nonton. Ya nggak ada TV, pakai HP dia nonton, ya. Padahal maghrib dulu tuh orang pada ngaji, zaman aneh dulu ngaji, oh sini ngaji, sekarang kagak, ya. Paling kagak kita nih orang yang udah terlanjur di zaman memang udah kagak ada lagi guru-guru Iqra, ya udah jarang banget sekarang guru-guru yang buka pintu untuk ngajarin, ya karena memang kondisinya seperti itu. Jangan sampai Fatihah ente berantakan. Biarin, kita malu, ya minta dengerin namanya guru yang ngerti tajwid, tolong dengerin bacaan Fatihah ini. Dan ini merupakan wajibnya kita sholat, rukunnya sholat itu baca surat Al-Fatihah.
Al-khamis ar-ruku', yang kelima ruku ya. Bagaimana kaifiyat ruku' nanti di bab selanjutnya dijelasin secara detail. Kaifiyat ruku' kayak gimana, batasan minimal ruku' yang dianggap sah menurut agama kayak gimana, nanti ada ya. Karena rasa cukup udah jam segini, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma.